Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Mustafa dan di video kali ini kita akan, kembali lagi untuk membuat game. Di mana kali ini kita akan, kembali lagi membuat game dengan Python dan Pygame. Jadi, game apa sih yang kali ini akan kita buat? Nah, jadi, di video kali ini kita akan coba membuat game seperti ini. Ini dia, apa nih, sebenarnya saya nggak begitu tahu nama gamenya, tapi di sini tulisannya 2D Car Racing Game. Coba kita klik biar lebih jelas. Nah, jadi nantinya, kita bakal ngebikin game seperti ini, di mana nanti kita punya player di tengah-tengah dan dia nanti bisa, ke kanan dan ke kiri untuk menghindari, mobil-mobil yang ada di sekitarnya. Dan nantinya kita bakal ngebikin kayak semacam, apa ya, semacam bensinnya gitu. Jadi nanti kalau misalkan bensinnya habis, game-nya game over gitu. Jadi nanti setiap nanti selama dia jalan, selama dia berusaha juga buat menghindari mobil-mobilnya. Nah, mobil-mobil ini misalkan seperti ini, atau mobil yang ada di kanan jalan dan kiri jalan ini. Nah, nantinya kita tuh ada semacam kayak bensin gitu. Jadi nantinya dia harus juga, mengambil bensin-bensin yang bertebaran di dalam jalannya. Jadi nantinya, dengan dia mengambil bensinnya, jadi otomatis nanti bakal, bensinnya naik terus ya. Jadi kayak kalau misalkan dia nggak nabrak ya berarti terus jalan terus, tapi kalau misalkan dia nabrak ya berarti game over gitu ya. Nanti kita bakal nambahin itu juga biar lebih menarik dan juga, nantinya kita juga bakal, ngasih batu-batu gitu, jadi nggak cuma mobil-mobil juga, kita bakal nambahin, batu-batu juga. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu mungkin nama gamenya apa, bisa komentar di bawah biar nanti saya bisa bisa ganti, titel YouTube-nya. Tapi nanti kita bakal bikin game seperti ini. Dan untuk asetnya, kita bakal, gunain aset dari Kenny ya, di mana di sini adalah, aset, Racing Park aset. Jadi teman-teman bisa download aja langsung, di mana kita nanti bakal gunain, mobil-mobil kayak gini. Mungkin kalau teman-teman mau gunain motor sih juga bisa juga, tapi nanti saya bakal gunain mobil doang. Tapi kalau misalkan teman-teman tertarik gunain motor, nanti, bisa teman-teman ubah aja. Dan juga untuk bagian health bar-nya, untuk bukan bagian health bar ya, bukan bagian health bar, maksudnya nanti kan ketika kita kan pengen nampilin kayak indikator bensin gitu ya. Nah jadinya, di sini, saya bakal gunain ini nih, health bar. Teman-teman bisa download aja di opengameart.org, lalu teman-teman bisa searching, health bar gitu, dan teman-teman bisa pilih yang ini nih, dan ini gratis kok, dan bisa download aja. Oke, jadi itu dia aset-aset yang bakal kita gunakan. Ini saya close aja. Dan untuk video pertama ini, mungkin kalau teman sebelumnya teman-teman udah pernah ngikutin saya bikin game menggunakan Python dan Pygame, biasanya di video pertama itu, kita hanya akan membahas tentang setup-nya, ya kan. Mungkin teman-teman yang lupa tentang Pygame, atau teman-teman mungkin yang baru tentang Pygame, kita akan ngebahas tentang, kita akan nge-setup dulu nih, setup Pygame kita. Kita ngebikin template untuk Pygame kita. Oke, pertama saya bakal, nge-save file dulu. Di sini saya kasih nama, car.py. Oke. Lalu di sini saya langsung copy aja ya. Dan untuk, jika teman-teman belum, nginstal Pygame, teman-teman bisa install gunain, perintah pip install Pygame. Lalu teman-teman bisa cek apakah sudah terinstall dengan cara, pip, freeze. Jadi kalau misalkan, ini agak lama. Nah, misalkan teman-teman sudah terinstall, nanti di situ ada tulisan, teman-teman sudah menginstal Pygame. Ini dah. Di sini saya menginstal Pygame, di mana versinya versi 2.0.1 gitu ya. Kalau misalkan nanti teman-teman belum install Pygame, teman-teman bisa gunain pip install Pygame gitu. Tapi sebelum install Pygame, teman-teman harus ada Python dulu di dalam laptop teman-teman. Oke. Oke, di sini saya langsung copy aja untuk kode-kodenya, dan nanti saya bakal jelasin kode-kodenya. Oke, jadi inilah, Pygame template kita, di mana, di baris pertama di sini kita import Pygame, di mana kita mengimport semua fungsionalitas yang ada di dalam Pygame. Jadi intinya seperti kita ngerender, seperti kita nampilin caption, jadi itu semua ada di dalam Pygame. Lalu setelah itu di sini kita nge-import random. Nah, kalau untuk random ini dia ini, bawaan dari, Python ya. Jadi dia ini, modul dari Python, di mana, bukan modul, maksudnya library dari Python, di mana untuk ngebikin random random integer, atau mungkin kita bisa ngebikin random angka gitu dari, range, misalkan dari jarak, berapa 0 ke 10 gitu. Jadi itu dia library dari Pygame. Dan untuk OS, library OS ini juga dari Python, di mana nantinya kita gunain ini cuma untuk mengakses folder. Di sini kalau teman-teman perhatiin,
Di sini ada aset-aset yang sudah saya download tadi. Nah, ini dia mobilnya, dan ini untuk live bar-nya, ini untuk objek-objeknya. Nantinya ini digunakan untuk OS library OS dari Python ini kita gunakan untuk akses folder. Kita bisa aja nulis kayak aset /car/ ini, cuman nantinya untuk mempersingkat gitu aja. Jadi kita gunain OS library OS. Lalu untuk import locals dari Pygame, kita import beberapa locals dari Pygame. Salah satunya adalah, mungkin kalau saya coba dulu. Nah, ini salah satunya adalah Qdon, di mana ini adalah salah satu locals dari Pygame. Jadi dia ini konstan untuk event untuk ketika sebuah keyboard ditekan ke bawah Qdon. Lalu di sini kita ngatur lebar layar, di sini di sini lebarnya adalah 400 dan untuk tingginya adalah 640 pixel. Dan untuk di sini kita juga ngatur frame per second, itu adalah 60 frame per second. Lalu di sini juga saya ngatur warna. Sebenarnya untuk ngatur warna ini adalah opsional, teman-teman bisa aja ngapus ini. Tapi kenapa saya di sini ngasih warna, karena untuk memudahkan nanti ketika kita pengen ngasih kayak ibaratnya mau ngasih contoh nih, misalkan kita langsung nampilin objek, nah tapi objeknya nggak ada warnanya, nah kita bisa gunain warna-warna yang ada di sini buat ibaratnya buat nampilin gitu ya. Atau mungkin nanti ketika kita mungkin pengen kayak ngecek collision, nah terus kita mau ngegambar kotak di sekeliling surface-nya, objeknya, nah kita bisa gunain warna-warna ini. Jadi ini cuma warna-warna sederhana yang ada, yang bisa kita bikin di Pygame. Dan untuk value-nya ini adalah RGB. Jadi paling kecil tuh 0 dan paling mentok 255. Ini kalau misalkan merah berarti dia kan RGB ya, red, green, blue. Jadi ini red, jadi dipentokin 255 red, habis itu sisanya 0. Misalkan tengahnya dipentokin berarti nolnya di sini jadi 0 dan jadi warna biru. Kan red, green, blue. Oke. Sorry, maksudnya ini warna hijau ya. Ini warna biru nih. Oke. Lalu untuk di sini sebenarnya sih ini opsional juga sih ini. Jadi di sini saya cuma ngebikin variabel buat nyimpen buat nampilin posisi layar. Jadi misalkan coba saya jalan kode kita. Nah, jadi di bagian mouse di sini ada posisi untuk posisi X sama Y-nya. Nah, ke kanan itu dia negatif, lihat kan, makin gede. Ke kiri ke kanan dia itu positif, nah ke kiri dia itu negatif, ke bawah dia itu positif, ke atas dia itu negatif. Jadi ini sebenarnya sih untuk mempermudah aja sih, untuk helper aja. Cukup misalnya teman-teman merasa terganggu, teman-teman bisa hapus aja kodenya. Jadi ini buat kayak misalkan saya mau naruh di sini, nah saya lupa nih posisi koordinat X sama Y-nya berapa. Oh, di sini 45 sama Y-nya 54. Nah, habis itu saya taruh di situ. Itu aja contoh seperti itu. Lalu di sini, oh ya, ini sebenarnya di sini juga kita bisa ini ya, bisa bisa kita umpetin kok. Jadi di sini saya udah bikin kodenya. Ini kalian mencet X. Nah, jadi nanti bakal hilang, lihat kan. Jadi di sini yang kode show mouse position ini gunanya boolean buat ngecek. Kalau misalkan di sini nih kita cek nih, kalau misalkan kita pencet X berarti dia tampil. Ya, kalau misalkan kita mencet X nggak tampil, kita pencet X lagi berarti dia tampil. Gitu. Oke, untuk game folder, variable game folder, nah ini kita ngakses OS path directory name. Jadi kita ngakses, jadi kita dapat path jalur dari file ini. Nah, jadi nanti kita bisa pakai buat akses folder ini. Nah, di sini saya komentar aja. Tapi nanti kalau misalkan kita udah mulai ngakses aset, nah kita bisa ganti folder ini dengan folder aset. Karena kan namanya aset. Kalau misalkan namanya IMG berarti IMG gitu. Nah, untuk function draw text, sebenarnya function ini nanti kita bakal gunain untuk menampilkan teks, tapi untuk sementara saya bakal skip dulu karena kita juga belum masuk game, ini baru ke setup. Jadi di sini saya nggak mau ngebikin teman-teman pusing dulu aja. Oke? Di sini saya nggak mau ngebikin teman-teman pusing. Jadi untuk sementara kita skip dulu. Nanti pas kita bagian nampilin teks, nanti saya bakal jelasin function draw text-nya. Lalu untuk Pygame init ya, seperti namanya kita berarti menginisialisasi Pygame. Lalu untuk Pygame mixer init. Nah, untuk Pygame mixer init itu bedanya dengan Pygame init adalah kalau untuk Pygame mixer init itu nantinya ketika kita ingin menambahkan suara. Jadi kita harus gunain mixer. Jadi kita harus menginisialisasi mixer dari Pygame. Namun karena di sini kita belum gunain suara, kalian bisa hapus saja atau di sini teman-teman kalian biarin juga nggak apa-apa.
Lalu di sini kita bikin, screen dari Pygame di mana dia lebar dari layarnya ya dari berapa 400 dan tingginya adalah 640 gitu. Jadi kita gunain pygame.display.setMode di mana itu untuk ngebikin, window-nya. Jadi ini nih, ini lebarnya 400 dan tingginya 640. Nah, kita juga ngasih caption. Di sini saya masih nulis template games ya kan, jadi ini caption nih, caption di sini. Mungkin kita bisa ganti namanya jadi car game. Oke, itu ya simpel, atau apa ya, game mobil gitu misalkan. Game mobil. Nah, untuk clock ini digunakan buat kita ngatur FPS, karena kan tadi kan di sini kita ngaturkan FPS kita kan 60 FPS ya. Jadi nanti kita bakal gunain function tick buat ngatur FPS kita. Nanti di bawah bakal ada. Nah, ini dia contohnya. Nah, untuk variable allSprite, jadi variable allSprite ini dia adalah pygame.sprite.group di mana nanti ini akan berguna untuk kita menyimpan seluruh sprite yang kita miliki. Gitu. Namun untuk sekarang kan kita belum punya nih sprite apa-apa. Jadi ya di sini kita bikin aja, tapi nanti bakal kita nambahin salah satu sprite untuk player kita. Nah, di sini kita udah masuk ke game loop, di mana sini saya bikin variable run, di mana kita kasih nilai true. Kalian bisa aja langsung nulis true di sini, kan saya komen di sini sama aja. Tapi kenapa di sini saya bikin variable? Karena nantinya pas di sini kalau misalkan kalian perhatiin, nah di sini nanti ketika kita mau quit game kita, nah kita ngebikin run-nya jadi itu, jadi kita kasih run-nya itu value-nya false. Jadi biar game loop kita berhenti. Jadi nanti biar game loop kita tuh berhenti. Jadi kita biar bisa keluar dari game kita gitu. Dan ini kita ngecek while loop. Jadi untuk FPS kita, dan di sini kita masuk ke event. Jadi di event itu dimana kita ngecek seluruh inputan yang ada di yang ibaratnya yang masuk ke dalam Pygame. Jadi di sini kita ngecek untuk event.type quit. Jadi kalau misalkan event type-nya adalah quit, nah berarti kita keluar. Nah, misalnya di sini kita ngecek event.type-nya adalah cooldown. Jadi ketika sebuah tombol keyboard ditekan, nah berarti di sini untuk ngecek cooldown. Ada juga misalkan if event.type, kalau nggak salah ada juga namanya mouse button down. Nah, jadi ini ketika tombol mouse itu ditekan, apakah itu dia klik kiri ataupun klik kanan gitu. Jadi untuk bagian event. Kalau di sini kita ngeloop seluruh event yang ada di pygame.event.get gitu. Lalu untuk ini masih berhubungan dengan yang di sini ya, mouse position. Jadi ini kan value-nya tuple nih. Tuple di mana pygame.mouse.get pos ini dia mengembalikan tuple. Jadi maka dari itu kita bikin value-nya itu tuple. Lalu untuk allSprite update ini di mana kita nge-update seluruh sprite yang kita miliki. Dan di sini kita kita ngasih warna background layar kita itu hitam, clear screen-nya hitam. Lalu di sini kita ngedraw ini kita seluruh sprite kita walaupun di sini belum ada. Dan untuk di sini ya ini seperti ini ada komennya, tampilan mouse di surface ya, memudahkan saja dalam melihat posisi X dan Y gitu. Jadi di sini kode yang tadi saya gunain buat tampilan posisi mouse-nya. Kalau misalkan saya mencet X, dia hilang, X lagi muncul, X lagi hilang, X lagi muncul gitu. Lalu untuk pygame.display.flip ini adalah untuk ngupdate Pygame kita. Jadi di sini kita udah ada update nih. Nah, tapi untuk pygame.display.flip ini dia bakal ngupdate kayak keseluruhannya gitu. Mungkin di sini kita belum ada sprite jadi agak sulit untuk dipahami. Nanti kalau misalkan kita udah ada sprite buat nambahin, nah nanti bakal kelihatan kok gimana kita ngupdate-nya. Dan terakhir untuk pygame.quit, jadi ketika nanti misalkan di sini nih, ini kan while run, di mana run ini true nih. Nah, ketika nanti kita quit otomatis kan run-nya false. Ini setelah itu kan berarti while loop-nya berhenti kan. Nah, setelah itu dia langsung ke sini. Pygame.quit. Habis itu pygame kita quit gitu. Jadi langsung tertutup pygame kita. Oke, jadi itu dia kode untuk setup Pygame kita. Dan ya, mungkin di video selanjutnya kita akan mulai buat nampilin player kita mungkin, atau kita udah mulai nambah-nambahin beberapa sprite dan ngebikin beberapa kelas untuk player kita. Dan jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.